Salam tani selalu berinovasi. Ini rekan-rekan, jika mau aplikasi yang terakhir bisa dikatakan final. Ini padinya seperti yang saya katakan kemarin, itu seperti ini, kira-kira merah ujung. Nah, ini merah ujung. Ini saya tidak gunakan difenoconazole kemarin, aplikasi yang sebelumnya, tapi beningnya cukuplah seperti ini. Seharusnya untuk sekarang nih, mudah-mudahan cuaca bagus, ini aplikasi untuk funginya sama nutrisinya. Dan ketika padinya seperti ini, itu tidak usah menggunakan insektisida lagi ya, terkecuali mungkin ada serangan orang, itu bisa boleh. Tapi ketika tidak ada serangan atau walang sangit atau apa, itu tidak usah menggunakan insektisida lagi. Jadi bisa difokuskan kepada fungisida sama nutrisinya. Jadi bagaimana untuk meningkatkan bobot, terus untuk lebih bening bulirnya, itu dialirkan ke situ dananya. Jadi tidak usah menggunakan insektisida karena sayang nanti bisa terbuang ya, karena untuk hamanya sudah seperti ini, itu tidak berpengaruh signifikan. Kecuali awalnya ada serangan wereng sebelum posisi padi seperti ini. Nah, sebelumnya pada aplikasi sebelum merah ujung itu sudah saya katakan aplikasi di masak susu. Nah, seperti ini nih masak susu. Nah, ini sedang bagus-bagusnya untuk aplikasi. Jadi ada 3 tahapan untuk pemberat bobot sama pembening bulir. Itu mulai dari yang pertama, ketika padi berbunga 1-5%. Itu yang kedua seperti tadi masak susu. Terus untuk yang ketiga seperti ini merah ujung. Itu biasa saya lakukan tiap musim seperti itu. Kalau misalkan berbicaranya itu banyak amat aplikasinya, boros, silahkan kalau mau ya diikutin, kalau enggak ya tidak apa-apa. Sampai misalkan sampai padi masak susu aplikasinya, ketika merah ujung seperti ini tidak aplikasi ya silahkan saja. Nah, ini padinya bernas, tinggal pengisian kepada ini ujungnya nih, ujung malai. Jadi pundaknya, kalau bahasa di sini tuh pundaknya ini biar ngisi sempurna, itu saya nutrisinya selalu disuplai dari mulai keluar 1-2. Dan di pertengahan kemarin itu pada masak susu diberikan lagi. Dan untuk yang terakhir sekarang ini seperti ini. Sebenarnya harusnya sih 2 hari yang lalu aplikasi, cuman cuacanya kurang bagus. Kalau cuman gerimis atau hujan sedang saya masih berani aplikasi, tapi kalau hujan deras itu sayang dan kasihan juga yang aplikasinya, yang nyemprotnya kasihan, kehujanan, apalagi ada petir, bahaya itu. Nah, bisa dilihat ini hasil nutrisi sama fungisida yang
sebelumnya. Saya share nih hasilnya, bulirnya seperti ini. Kalau untuk ujung sudah bulat bernas, tapi nanti bagian pundaknya ini, pundak malainya itu biar bisa bernas juga. Untuk pemberian nutrisinya diutamakan itu bisa menggunakan kalium, terutama yang cair, itu akan lebih bagus. Jika misalkan mau gunakan yang serbuk atau yang tepung ya silahkan saja, tapi utamakan kalau bisa itu yang kaliumnya K2O ya, dibanding KNO3 itu boleh saja. Cuman untuk cuaca seperti sekarang ada nitrogennya itu khawatir serangan HDB, karena dia untuk memacu juga, jadi daunnya emang sedikit hijau kalau menggunakan KNO. Ini bulirnya sudah bernas. Perlu saya ingatkan sekali lagi, ketika padi sudah seperti ini, jika mau aplikasi itu jangan menggunakan insektisida, terkecuali memang mendesak. Serangan wereng dari bawah misalkan sudah tidak bisa dihindari sampai naik, itu serangan parah biasanya sampai naik ke daun, itu silahkan bisa gunakan. Tapi jika mau intensif untuk penggunaannya, itu nanti saya akan buatkan videonya untuk masalah pengendalian hama biar sekali tuntas. Oke, kembali ke pengisian. Di sini padi seperti ini ya, jadi tidak menggunakan insektisida, apalagi di awal ketika dimasak susu pemberiannya. Itu saya sudah katakan kemarin, jangan menggunakan alpha sipermetrin sama lambda sihalotrin, minimal 2 itu, karena yang sering banyak di lapangan itu untuk budidaya padi bahan aktif itu banyak sekali ya. Kalau bisa berhenti untuk aplikasi pada padi seperti ini, mulai dari keluar 1-2 malainya itu sampai seperti ini tuh nggak usah menggunakan lambda sihalotrin atau alpha sipermetrin ya, terkecuali kalau misalkan permetrin itu pada padi keluar 1-2 atau dimasak susu itu masih bisa. Tapi untuk seperti ini itu tidak usah menggunakan insektisida lagi, karena menurut saya pemborosan ini sudah dikatakan aman untuk serangan hamanya. Berarti saya tinggal fokus sama fungisida dan nutrisinya. Ini kalau hijaunya sudah seperti ini hijau juga sudah bernas, masih hijau juga. Nah, nanti merahnya akan seperti ini. Tapi kesananya masih hijau pundaknya. Ini Inpari 32 ya. Jadi bisa dibedakan kalau misalkan Bima atau jenis-jenis yang tinggi lain, Ciherang putih, atau bulirnya bisa lebih besar seperti lebih dari ini. Itu akan lebih bagus lagi.
Ini untuk hamanya aman, makanya saya tidak gunakan insektisida lagi. Nah, ini lebih kelihatan seperti ini nih, ini merah ujung. 2 hari, harusnya sih 2 hari yang lalu ini tepatnya. Nah, seperti ini. Ini bisa aplikasi terakhir final ini. Boleh untuk aplikasinya sudah saya bagikan. Tujuannya mau pemberat bobot sudah saya buatkan videonya. Tujuannya mau lebih bening sudah saya buatkan videonya. Ya tinggal dicari-cari aja videonya yang mana sesuai tujuan. Tujuannya apa? Ini nanti posisinya mau seperti apa padinya gitu. Karena yang dipelihara itu tergantung yang memeliharanya. Oke, sementara itu untuk bulir padi merah ujung bisa gunakan aplikasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semangat selalu.